Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Tiara Yuyunsari. Dimana di video kali ini Tiara akan menganalisis cerpen digital karya Eka Kurniawan yang berjudul Cinta Tak Ada Mati. Nah, dimana seperti yang kita ketahui, Tiara akan menganalisis yaitu kekurangan dan kelebihannya pada unsur ini, yaitu unsur intrinsiknya, di mana cerpen digital ini seperti yang kita ketahui merupakan cerpen yang menggunakan komputer dan tersambung dengan internet, di mana fasilitas ini ditambahkan lagi dengan fitur multimedia, juga menggunakan aplikasi seperti Wattpad. Nah, ini akan juga seperti foto, video, grafis, dan audio. Nah, cerpen digital sering disebut juga cerpen cyber, memiliki karakteristik. Nah, pada cerpen karya Eka Kurniawan yang berjudul Cinta Tak Ada Mati, Eka Kurniawan sekali lagi berimajinasi liar dalam Cinta Tak Ada Mati yang menyuguhkan cerita pendek tentang Mardio, bujangnya berumur 70 tahun yang cinta buta terhadap Melati selama 60 tahun meskipun perempuan itu telah menikah dengan seorang dokter dan memiliki keluarga bahagia. Nah, pada sinopsis ini juga Mardio dikisahkan sebagai perobek tiket bioskop yang menggoda Melati dengan menawarkan menonton gratis karena perempuan itu tergila-gila dengan film. Nah, ada yang menggelitik ketika darah dan doa menjadi tontonan pada kencan pertama mereka karena seakan-akan Mardio diibaratkan adalah antitesis dari Kapten Sudarto yang terlibat cinta dengan dua gadis padahal telah beristri. Nah, lucunya pada sinopsis ini Melati juga seakan telah memiliki suratan takdir sebab ia dilahirkan saat kedua orang tuanya menonton Melati dan Van Java. Melati mungkin tak ingin bernasib sial seperti Melati dalam film tersebut, sebab mereka sama-sama putri seorang juragan kaya. Maka satu hal yang ingin diubah Melati, ia tak ingin mempunyai kekasih yang tidak dicintainya. Itulah sebab mengapa ia dan Mardio mungkin memang tidak akan pernah bisa bersatu, sebab film adalah kunci nasib tragis percintaan mereka. Nah, Cinta Tak Ada Mati memang cukup panjang sebagai sebuah cerpen, tetapi kisah Mardio begitu humoris dan bahkan dapat diamini oleh orang-orang yang sedang patah hati. Nah, sama halnya dengan Kapten Sudarto, Mardio pun pada akhirnya hanya manusia biasa yang bisa memiliki niat keji untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Walau semua berakhir sebagai imajinasi liar yang enggan diwujudkannya. Entah itu perkara dosa atau ketakutannya akan menyakiti perasaan si perempuan, kini satu pertanyaannya membekas dalam bentuk benak saya. Nah, jadi pada ini saya akan menganalisis yang pertama, yaitu tema cerpen Cinta Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan, yaitu bertemakan tentang kesetiaannya yang merupakan kelebihan dari cinta ini. Nah, pada cerpen ini menggambarkan kesetiaan yang amat besar dan komitmen yang amat besar kepada diri sendiri. Nah, atas dasar kesetiaan dapat mencapai cinta yang sesungguhnya, sehingga cerpen ini banyak peminat dan klimaksnya juga sampai pada pembaca. Nah, yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Pada Mardio, ini menggambarkan Mardio adalah tokoh utama dalam cerpen ini. Jadi Mardio menjadi tokoh protagonis di mana ia sangat setia pada cintanya yang bahkan tidak pernah terbalaskan. Jadi komitmen pada Mardio ini sangat amat besar. Jadi ini merupakan kelebihan dari tokoh tersebut. Selanjutnya Melati. Melati adalah wanita yang sangat dicintai Mardio. Ia tidak bisa dikatakan antagonis karena ia tidak jahat. Ia hanya tidak tahu apa alasannya ia harus membalas cinta Mardio. Dokter. Nah, dokter yang tidak disebutkan nama ini adalah suami dari Melati yang diharapkan segera mati oleh Mardio agar ia bisa hidup bersama Melati walaupun
sekalipun Melati tak pernah membalas cintanya. Nah, ini juga merupakan kekurangan karena tidak ada disebutkan siapa suami yang sesungguhnya Melati. Nah, gadis berbaju biru, gadis ini adalah tokoh figuran yang bertatapan muka pada Mardio saat berada di taman. Awalnya gadis ini marah karena Mardio sudah berumur 70-an tahun terus menatapnya. Nah, pada kekurangan latar tempat atau kelebihan latar tempat ini diperkirakan cerita ini berkisah sebelum tahun 1945 sampai setelahnya. Latar tempat ini dalam cerita ini mengambil pusat perkotaan modern tahun 9. Nah, selanjutnya pada latar tempat. Nah, diperkirakan cerita ini berkisah sebelum tahun 1945 sampai setelahnya. Latar tempat dalam cerpen ini menggambarkan pusat perkotaan modern tahun 1950-an hingga 2000-an. Tidak ada pantai ataupun sedikitnya nuansa khas Tasikmalaya yang kerap muncul dalam cerita utama buatan Eka Kurniawan. Kebanyakan dari cerita ini berlatarkan Mardio yang sedang merenung di taman. Selain di taman, cerita ini juga berlatarkan di bioskop Rumah Mardio, Rumah Melati, dan pemakaman. Nah, di sini juga terdapat latar waktu. Jadi juga merupakan kekurangan dari latar waktu, yaitu tak ada tahun yang dijelaskan pada cerita ini. Tapi dijelaskan bahwa Mardio melewati perang. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada latar waktu ini tidak jelas keberadaannya. Nah, selanjutnya yang gaya bahasa, di mana gaya bahasa yang digunakan Eka Kurniawan ini mudah dimengerti, walaupun mengandung beberapa kata tidak familiar. Jadi, dapat disimpulkan di sini bahwa gaya bahasa pada Cinta Tak Ada Mati memiliki ciri khas tak hanya dalam mementaskan karakter-karakter ramah tamah. Kumpulan cerpen ini juga punya keunggulan dalam meneror pikiran dan mental suatu yang akan selalu menimikat saya kepada sebuah cerpen. Kata diteror untuk berpikir dan merasakan sesuatu di luar kenormaan. Jadi pada gaya bahasa ini Cinta Tak Ada Mati ini memiliki ciri khasnya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa memiliki kelebihannya masing-masing. Yang terakhir, amanat. Pada amanat, setia itu baik. Namun bila hal yang kita dambakan itu sangat sekali tidak dapat kita miliki, lebih baik kita bergerak untuk meninggalkan agar tidak membuat luka yang mendalam dan menyiksa dendam. Nah, itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan dari puisi karya Eka Kurniawan yang berjudul Cinta Tak Ada Mati. Itu cerpen digital. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai cerpen digital karya Eka Kurniawan yang berjudul Cinta Tak Ada Mati. Sungguh mengesankan bukan cerita ini? Ya, benar, sangat mengesankan. Nah, apabila kedapatan kesalahan kata dan cara penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.